Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Trump perpanjang gencatan senjata, Iran menolak, dengan narasumber Dubes RI untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Dian Wirengjurit. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizarro Ghazali. Dan Atase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Reza Baluel. Dak, apa kabar, Dak? Hai, baik. Gimana kabarnya, Fi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Termasuk juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Ya. Malam ini kita masih memantau perkembangan Timur Tengah, terutama perang dari Iran versus AS dan Israel. Ya. Kita ketahui bersama, gencatan senjata sudah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi kok berbeda dengan VT tadi kita lihat ya. Jadi mungkin hari ini A, besok jadi B, atau mungkin dalam satu hari bisa A, B begitu ya. Itu kan terbiasa. Trump bilang gencatan senjata tanpa batas waktu. Tapi faktanya dia. di lapangan ternyata Selat Hormuz masih ada pencegahan dan juga penjagaan oleh Amerika di sana. Ya, jadi masih ada blokade memang, Blokade, betul. yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran yaitu dua hal. Pertama, serahkan Selat Hormuz atau kami akan terus lakukan pengeboman. Ya. Lalu yang kedua, kalau memang iya ada perundingan, tawarkan proposal damai dari Anda. Kan seperti itu. Nah, itu Nah, dia. ini yang kemudian membuat Iran semakin tidak yakin dan tidak percaya ya. Kalau tadi kita bilang kok dalam satu hari statement bisa berbeda-beda begitu ya. Oke. Nah, harapannya malam ini statementnya jelas dari keempat narasumber kita yang sudah kita hadirkan ya, Za. Iya, kita akan bahas. Saya langsung aja ya. Boleh, ke Zak. Pak Dian. Sebagai mantan orang dalam nih yang pernah di ordal, Iran. ordal. Gitu. Nah, tanggapannya seperti apa kira-kira warga Iran melihat ini setelah kita tahu bahwa statement dari Amerika selalu berubah-ubah begitu? Saya harus koreksi dulu, Oh ya. Mas Arif sama Mas Reza. Ah. Bukan hari ini ngomong ini, hari besok ngomong besok. Lo emang kenapa? Tiap jam juga beda. Berarti koreksinya, kalau tadi saya satu hari, dia ini 1 jam loh berarti kan? Setiap jam bisa berbeda. Enggak. Gimana? Jadi katanya nih, ceritanya ini sedikit pengantar. Ya. Ada kepala negara yang lagi panik, pusing. Oke. Ya kan, karena semua yang dilakukan nggak ada yang benar dan nggak ada yang menang. Jadi dia kumpulin jenderal katanya. Oke. Gimana nih kita gini? Kok pada nggak mampu sih gimana? Salah satu jenderal bisik-bisik sama temennya. Bos kita lagi panik. Kayaknya kehabisan akal. Jenderal yang satu bilang, emang doi punya akal? Ternyata katanya yang satu bilang, ada sih, cuman kecil katanya gitu. Tapi begini. Saya mau tanya nggak? Boleh. Itu jenderal udah dipecat belum tuh? Masih ada di situ. Oke. Kita lebih serius lah, lebih serius iya. ya. Tapi begini. Nah, gimana? Perubahan kata-kata Trump bukan barang aneh buat orang seperti dia. Kalau buat kita aneh. Ya. Tapi buat dia orang udah paham, bukan hanya orang, mungkin bukan orang juga paham. Dunia paham maksudnya. Jadi semua tahu yang disampaikan satu ketika belum tentu sama. Tadi buktinya. Iya. Ya kan? Iya, Tadi baru hadirkan kan di tadi. tagline-nya jelas. Iya. Nah, dengan orang seperti itu, mana kata-kata yang bisa dipercaya Pegang. pada saat yang mana? Betul. Nggak ada yang bisa tebak. Blokade, yang namanya dari kapan sudah. Yang namanya perjanjian, dari kapan sudah ceasefire. Diperpanjang 2 hari, diperpanjang sekarang. Sampai tak berhingga. Sampai tak berhingga, tapi yang hebat, baca lagi di beritanya dong. Israel dan Iran sudah sepakat akan melanjutkan ceasefire. Nah, kapan ngomongnya sama Iran sama Israel? Udah suka-suka dia. Ya. Nah, kalau udah suka-suka dia, saudara-saudara pemirsa,
tolong kita yang harus waras membedakan. Kita yang genah ya. Kita yang harus lihat. Nah, sekarang kita hitungnya begini. Perang yang bulan Februari tahun lalu. 1 bulan yang lalu. 12 hari. Itu pun dia terkaget-kaget kan. Iya. Iran diserang dulu, bisa menjawab, bisa bertahan dan bisa membalas. Bahkan 12 hari kemudian tanpa ada alasan apapun berhenti itu perangnya. Oke. Dia konsolidasi kekuatannya. 8 bulan sekarang nih 28 Februari mulai lagi dengan lebih gencar. Anak-anak diembat juga kalau bahasa anak Betawi kan. Ya. Tewas 100 berapa itu. Ya, oke. Udah membabi buta. Oke. Dia pikir dengan begitu Iran jadi ciut nyalinya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Oke. Perang diperkirakan 4 minggu. Udah hampir 2 bulan nih. Ya kan? Meleset lagi. Panik lagi. Makanya gencatan senjata sekarang dia nggak sebut batasnya. Tapi bukan berarti tidak ada batas loh. Namanya orang sakit. Oke. Bisa jadi diberlakukan lagi. Tapi intinya begini. Kalau sekarang dia bilang tak terbatas sampai Iran memenuhi tuntutan Amerika. Artinya apa? Berarti dia sudah siap konsolidasi. Yang kalau Iran menjawab kita nggak mau terima usulan 15 poin itu, kita tetap 10 poin, artinya buntu lagi. Kita lihat apa dia mau serang Iran atau tidak. Buat saya terlalu gegabah. Kalau dia memulai perang yang berikutnya, berarti yang ketiga, terlalu gegabah karena ketika itu Iran sudah lebih siap. Iran bisa memakai senjata yang belum pernah dikeluarkan. Yang selama ini baru yang stok lama orang bilang. Ya kan? Bisa yang lebih dahsyat. Loh, sementara Amerika, tolong dilihat, lihat peta ya. Amerika di sana, ini di sini. Emang ngirim dari sana ke sini gampang. Pangkalan Amerika di kawasan di Teluk udah lumpuh. Mau Eropa, NATO, sama juga udah mundur satu-satu. Bahkan coba, tolong kalau punya akal nih, kan dia mengancam Perdana Menteri Italia itu, siapa namanya? Oh iya. Meloni. Kalau Giorgia Meloni. tidak bantu Amerika, 2 jam lagi bisa kena nuklirnya Iran. 47 tahun kawasan Timur Tengah itu nggak ada yang Iran nggak nembak 1 peluru pun. Kok ini dibilang 2 jam lagi? Ya 2 jam jangan percaya kata Trump. Iran sudah terbiasa dengan ancaman seperti ancaman pepesan kosong seperti ini. Oke, saya ke Pak Tabrani. Di mana aspek Iran bisa menyihir dunia bahwa kami siap melawan Amerika Serikat? Oke, terima kasih. Nah, ya kan proposal kan tidak diajukan, perundingan tidak dihadiri. Nah sekarang kalau lu jual ya aneh beli, kata Iran begitu. Oke, terima kasih. Ini emosi masyarakat kita mendoakan supaya Islam menang. Iran. Tadi saya ditelepon oleh Pak Puspowardo yang punya Wong Solo itu. Saya udah perintahin katanya. Itu 10.000 karyawan saya nonton TV One. Wah, luar biasa. Tapi untuk menanggapi Iran ini, kita kira biar kita agak waras berpikirnya ya. Itu kita kutip pendapat ahli strategi militer yaitu Van Clausewitz. Van Clausewitz mengatakan itu perang itu atau war is the continuation of politics. In all meaning. Jadi perang itu hanyalah kelanjutan dari politik. Atau perang adalah politik pakai kekerasan. Setelah itu ada namanya diplomasi atau perundingan. Perundingan itu adalah perang tanpa kekerasan. Nah, kalau udah capek berperang, orang pasti mengajak kepada berunding. Kalau nggak selesai berunding, ya bisa berperang. Tapi Iran ini kok nggak mau diajak berunding? Gitu. Itu satu pendapat dia. Yang kedua, kata Van Clausewitz itu, kita harus mengetahui lawan itu harus dipaksa. Supaya bisa dipaksa harus diketahui lu center gravity. Gitu. Di mana pusat kekuatannya? Gitu. Amerika melihat pusat kekuatan Iran sekarang ini misalnya di Selat Hormuz. Ya kan? Gua blokade nih Selat Hormuz untuk mencekik Iran supaya mau berunding lagi. Jadi kalau kita memahami day per day cerita pertempuran, si Trump pagi-pagi ngomongnya lain. Gitu. Sejam kemudian bisa lain itu kan? Itu nggak bisa kita tangkap ngomong yang inti ngomongannya apa gitu. Tapi kalau
dari pendapat ahli militer, kita akan bisa memahami garis merah dari omongan Trump. Gitu. Oke. Apa itu? Dia ingin memaksakan kehendak apa yang dia maksud dengan tujuan perang. Gitu. Tujuan perangnya kan ada dua, bahkan ada tiga kan. Yang pertama memaksa rejim Teheran ini untuk menghentikan proyek nuklir. Iya. Oke. Mana itu uranium yang telah kalian Serahkan. bikin, serahkan. Ya kan? Yang kedua, ya ekonominya harus dilumpuhkan. Selama ini orang mengatakan 47 tahun di embargo, kok nggak lumpuh gitu. Karena ya dia memang Untungkan oleh Selat Hormuz maksudnya. ya tapi masih bisa dia jual minyak. Kalau sekarang ya itu diketatkan lebih berat lagi. Tapi gitu. Amerika sudah mengatakan loh, meskipun blokade kami lakukan, tapi kami belum bisa mengganggu minyaknya Iran katanya. Nah, ini akan diganggu. Kan sebenarnya ada 2 kapal yang udah dicegat kan. Kemudian sampai ke Selat Malaka pun dia cari mana tuh ghost ship namanya itu, kapal hantu yang membawa minyak gitu. Jadi 47 tahun katanya Iran tegar. Ini ada ungkapan dari Sun Tzu yang berikutnya. Kalau Anda lemah, gitu, itu pura-pura kuat lah gitu. Kalau Anda mau ke utara, larilah ke selatan. Kalau Anda miskin, pura-pura kaya lah gitu. Iya kan? Nah itu dipelajari dalam akademi militer segera Pak Budi yang paham itu. sangat mempelajari gitu. Oke. Jadi begitu memahaminya. Jadi Iran sekarang ini kuat gitu. Rejimnya masih kuat, tapi ekonominya berat. Porak-poranda gitu. Porak-poranda. Amerika Serikat bagaimana? Nah, Amerika Serikat kan disebut dengan the engine of economy kan gitu kan. Iya. Mesin ekonomi kan Amerika. Ya kalau misalnya terdampak juga kan? Ya dia terdampak sedikit lah. Terdampaknya sedikit. Jadi kalau hitung perang panjang ini, ya Iran lah yang lebih bahaya karena sumber ekonomi Iran dari mana. Oke. Tapi kita lihat Trump tidak akan berani perang darat. Ya. Kalau dari karakternya Iran sendiri, sebenarnya dia bisa nggak sih di-push terus oleh Amerika? Bisa lah. Karena selama ini kan rejim itu, ya katakanlah IRGC itu kan. kalau Garda kita- Revolusi itu ya. Garda Revolusi kita menyebutnya Pasdaran. Kan itu sumber penopang rejim Republik Islam Iran. Oke. Iya kan? Nah sekarang pimpinan kan masih garis keras itu. Muhammad Fahidi itu kan. Ya. Fahidi itu masih garis keras gitu. Dia masih mengontrol intelijen, Oke. militer, dan ekonomi. Nah itu kan satu persatu sudah dikirim pindah alam itu, baik oleh Israel maupun oleh Amerika. Oke. Ya. Itu yang kita lihat. Baik. Jadi butuh waktu agak berapa lama lagi Amerika akan memaksakan Oke. kehendaknya. Sepakat dengan itu? Pandangan Anda mungkin silakan Pak Dian. Umumnya kita sejalan. Tapi narasinya Mas Arief juga nggak pas. Yang mana? Ekonomi Iran dibilang porak-poranda. Oke. Dari mana porak-porandanya? Loh, menurut Anda? Tidak. Karena semua Blokade Amerika Serikat itu bukan justru malah tidak. Makanya saya bilang perlu dikoreksi itu narasinya. Oke. Karena tidak berpengaruh signifikan. Masa sih, Pak? Harga minyak, harga BBM masih 500 perak. Apa masalahnya dengan itu? Sebelumnya 350. Itu dia tahu juga tuh. Harga roti makanan paginya, Oke, iya. nang sanggek ya kan? Oke. Itu masih 400-an. Artinya masih terjangkau buat masyarakat Iran. Sangat terjangkau. Loh, tapi kan bahan bakar di Amerika Serikat justru kan naiknya kan lebih banyak, lebih besar begitu. Ya itu, Artinya yang porak-poranda Anda mengatakan Amerika begitu? ya kalau mereka sadar ya begitu. Sadar ya. Masalahnya suka mereka nggak sadar, apalagi pemimpinnya. Nah yang saya mau bilang bahwa yang namanya keadaan dalam negerinya, apa sih yang teman-teman? Kembali lagi bersama kami di Dua Sisi. Saya lanjut ke Pak Dian, tadi belum selesai ya. Terpotong tadi. Terpotong. Pak Dian, Terpotong. berarti ekonomi dari Iran baik-baik saja. Menanggapi serangan-serangan segala macam selama hampir 2 bulan ini? Kalau dibilang baik-baik saja juga tidak. Oke. Tapi yang namanya porak-poranda ya jauh. Artinya kita nggak ada krisis, nggak ada perang juga, ekonomi juga gitulah ya kan. Iya. Nah artinya apa sih? Lepas dari bahwa itu disubsidi, kita juga subsidi kok. Tapi mereka mampu mensubsidi supaya rakyat tetap terjaga. Apa sih yang dikehendaki dari rakyat? Teman-teman mahasiswa, simple kok dari pemerintah. Pasti ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya. Hidup layak. Nah, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan
aman di sana. Loh, apa yang dicari lagi? Ini info ini enggak real ini aman di sana begitu? Gue tiap tahun praktis bolang pergi ke sana. Karena gue suka sama Iran. Sohih nih ya. Sorry, data Sohih nih. bukan suka apanya, jangan pikir macam-macam. Budayanya keren, peradabannya keren, sejarahnya Nggak keren. sampai sana kok, nggak sampai sana. Ya kan? Tapi kembali, Iran bisa bertahan karena dia sudah mental mandiri. Dia tidak pernah mau terganggu atau tergantung kepada entitas atau lagi negara lain. Oke, saya ke Pak Budi deh kalau gitu. Pak Budi, tadi sudah ada pancingan sendiri dari Pak Tabrani itu. Artinya begini, kalau misalnya Trump tetap mengatakan, kalau Anda memang tidak mau naik ke meja perundingan dan tidak ada penawaran proposal damai dan lain sebagainya, ya kita lanjutkan perang nih gitu. Nah, sampai batas apa kekuatan kedua negara ini? Oke, makasih Mas atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk emphasize ya, meluruskan lagi dulu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tabrani. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Tabrani tadi bahwa everything in war is very simple but the simplest one is very difficult. Memang begini Mas, bawaannya perang itu bagaimana perang di atas meja dan perang yang sebenarnya ya begini. Sesuatu yang sangat mudah di peperangan itu adalah itu yang paling complicated. Nah, itu adanya di friction. Bab 7 yang ada di Clausewitz di On War. Nah, bagaimana Sun Tzu melihat ini? Sun Tzu juga punya teorinya. Mungkin saya mencoba mengartikan bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Tabrani. Ya, ibaratnya Pak Tabrani tadi kan menyampaikan bahwa kalau kuat pura-pura lemah, kalau lemah pura-pura. Mungkin itu yang lebih pas adalah deception. Jadi anything in war based on the deception. Nah, apa artinya? Bahwa perang itu semuanya berdasarkan dari penipuan. Berdasarkan dari akal bulus dan itu adalah bagian dari strategi. Di mana itu? Itu di The Art of War-nya Sun Tzu di bab 1 tentang planning, perencanaan. Nah, ada di sana. Jadi dua-duanya ini memang sekarang sedang diimplementasikan banget. Kadang-kadang Iran yang pakai, tapi kadang-kadang juga Amerika yang pakai. Tapi semuanya itu ya itulah buktinya bahwa karangan-karangan buku tentang perang itu saat sekarang ini sangat implementif. Tadi pertanyaannya Mas adalah kalau misalnya Amerika jadi, kemudian Iran seperti apa, itu Mas Usman ya. Ini kita lihat different word, different deed. Apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Dian tadi bahwa esok dele, sore tempe, ya lain kata, lain perbuatan. Tapi saya melihat ini dari sisi, that's what you call it war, that's what you call it deception. Itulah memang penipuan dan akal bulus dan tidak pernah akan ada black or white-nya. Tidak akan ada kenyataannya. Exactly, sampai yang namanya tercapai tujuan, accomplished. Bukan hanya achieved, tapi accomplished. Jadi memang benar-benar sudah fully tercapai. Nah, kembali lagi Mas, kalau misalnya ini tadi bahwa yang kedua tidak jadi di Islamabad, nah, kedepannya ini akan berganti theater of war. Theater of war ini ke depan, to my perception, ini eskalasinya akan semakin naik, akan semakin panas. Apanya yang panas, apanya yang naik? Blokadenya. Kalau blokadenya semakin ditinggikan, mau tidak mau kan Hormuz terganggu. Kalau Hormuz terganggu Dunia dalam hal ini terganggu loh, Pak. Nah, iya, that's why. Makanya energinya mau tidak mau energi global akan naik. Ini kan suatu runtutan sequence yang tidak bisa tidak bisa dihindari. Saya rasa tidak mungkin hanya Eropa, Asia mungkin juga akan terdampak dan juga karena akan memang LNG yang melewati Teluk Hormuz bisa sampai lebih dari 80% dan itu semuanya akan ke Asia. Direct indirect impact-nya pasti ada ke sana. Seberapa kuat Trump bisa menaikkan eskalasi blokade tersebut, Pak? Sampai keikut sampai benar-benar Iran nurut sama dia. Kan ini memang cita-citanya dia. Dari 10 versus 15, dari waktu 5 versus 20, ini kan Iran ini, maaf ya, sorry to say, bukan berarti saya bilang stubborn atau keras kepala, tidak. Tapi ya kita kembali lagi, ya itulah national interest dia yang memang unbargainable. Bagaimana harus dibargain sebuah kebanggaan dan dignity-nya dia tentang nuklir katakanlah, kemudian tentang proxy war-nya dia ada. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dibargain. Jadi kalau selama kan? Kalau selama Iran juga tidak ada di sana ambang irisan untuk ketemu, irisannya kan belum. Ini kan diinginkan oleh Amerika, katakanlah Amerika mulai dari JCPOA itu. Itu kan bukan hanya kembalikan atau bukan kurangi. Ini cancellation aja menurut
ini Trump. Apa yang diinginkan oleh Trump? Musnah semusnah-musnahnya. Itu kan sesuatu yang irasional, suatu yang illogic. Nah, sampai kapanpun yang seperti Pak Dian sampaikan dengan berbagai alasan Pak Dubes menyampaikan, itu adalah bagian dari bagaimana Iran mengangkat national interest, prioritize national interest, uphold the national interest. Tapi itu harus diukur juga dengan kemampuan, Pak. Exactly, diukur dengan kemampuan. Kemampuan yang Mas ini kan adalah sekarang kemampuan berarti apa yang Mas pikirkan bahwa dia akan menuju attrition war. Dia akan menuju serangan darat. Nah, itu yang sebetulnya yang diinginkan oleh Iran. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Iran. Karena Iran tahu benar, know your enemy, know yourself, you win 1,000 battles without suffering. Dia pakai Sun Tzu, ketahui kekuatanmu dan ketahui kekuatan musuhmu. 1000 kali menang, 10 kali perang, kamu 10 kali menang. Dia tahu Iran bahwa kalau misalnya Amerika itu masuk, maka di sanalah start dari perang pelumpuhan yang selalu saya sampaikan sama Mas itu. Oke, Mas Bizarro, gimana menanggapinya? Apakah memang habis-habisan yang dilakukan oleh Amerika Serikat nantinya juga akan diserang habis-habisan oleh Iran sendiri? Iya, kita lihat sekarang menarik ya, ada parade di Teheran bahwa masyarakat Iran turun gelanggang bersama RGC itu bawa rudal ya di Teheran. Menurut saya ada 3 pesan utama yang disampaikan Iran pada hari ini. Pertama, mereka siap perang dalam segala macam resiko yang ada. Karena apa? Berkali-kali mereka negosiasi, dan ini kan terbaru serangan kepada kapal Iran ketika negosiasi juga. Iya. Tentu Iran tidak mau dianggap lembek dan mereka siap untuk melakukan peperangan. Kedua, ini bukti Iran itu solid. Sekarang kan Trump mengatakan Iran is under fracture, seperti itu. Dia mengatakan terjadi keterpecahan. Menurut saya dengan kemudian ada demonstrasi massal, ada show of force kekuatan rudal, Iran ingin memberikan pesan, we are in unite. Sipil dan militer itu. Sipil dan militer, bahkan di internal pemerintah dengan militer gitu. Karena kan Trump itu mengatakan terjadi friksi antara faksinya Arakci dengan faksi Mustafa Khomeini atau dengan faksinya Galibaf seperti itu. Yang ketiga, mereka masih punya stok rudal. Ini jangan lupa, Amerika Serikat sendiri mengatakan Iran masih menyimpan 70% stok pasukan rudal, yang artinya mereka siap bertarung secara panjang. Menurut saya di sini Amerika Serikat yang lebih butuh perdamaian ketimbang Iran, gitu. Kenapa? Kalau Amerika Serikat melakukan blokade, itu sama juga bunuh diri. Tapi yang rugi masyarakat Amerika. Ada teori penipuan tadi katanya. Iya, kan? kayak gitu. Sekarang gini, petani-petani di basis-basis konservatif itu udah demo Trump. Karena gara-gara Anda memblokade Hormuz, kita nggak dapat bubuk-bubuk murah. Dari wilayah Teluk seperti itu. Justru Iran memainkan ini. Iran justru ingin ini panjang. Karena ada 3 hal yang ingin dicapai. Menghabisi ongkos ekonomi, which is sekarang ekonomi Amerika Serikat udah mulai terganggu. Kemudian menghabisi ongkos militer. Tentara-tentara Israel kan, tentara Amerika Serikat yang ingin diterjunkan kepada Iran, itu kan tertunduk lesu. Karena dia tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. George Bush saja, yang walaupun itu salah menyerang Irak, itu dia masih mendapat dukungan Kongres dan masyarakat loh. George Bush waktu itu. Apalagi yang sekarang tidak ada. Yang ketiga, menghabisi ongkos politiknya. Karena mau midterm election. Minimal kalau Trump tidak jatuh, bergeser nih Kongres. Dari mulai yang tadinya majority Republik menjadi majority Demokrat. Dan Demokrat siap memotong berbagai macam keinginan Donald Trump untuk melakukan ekspansi di Timur Tengah. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang strategi tadi Amerika Serikat akan melakukan serangan darat itu benar-benar akan dimainkan oleh Iran nanti. Salah satu tujuannya gua belilah gitu ibaratnya ya. Iya, persoalannya bukan dalam hal itu, persoalannya ingin lewat mana? Berapa ongkos yang akan dihabisi oleh Amerika Serikat? Ketika perang lawan Hamas dengan Irak saja, itu 2 triliun US dollar loh. Dalam waktu 8 tahun. Itu Irak yang nggak punya milisi, nggak punya Hizbullah, nggak punya Houthi, dan kemudian masyarakat terpecah. Ini Iran, dia punya penduduk 4 kali lebih banyak, punya proksi, dan seperti itu. Bahkan ini kan dikatakan tadi, misalkan Pak Budi, Pak Tarabani juga, ini misalkan memblokade satu Hormuz untuk menghabisi ekonomi Iran. Jangan lupa, Iran tuh punya jalur perdagangan, bukan hanya dari Hormuz. Dia bisa lewat Turki, dan lewat Irak untuk kemudian menjual ke Eropa. Dia bisa lewat Laut Kaspia, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Makanya kan Iran itu membangun proyek kereta api ras sampai ke Laut Kaspia. Dia bisa lewat regional selatan, dia bisa lewat Pakistan, bisa lewat Afghanistan, dia bisa lewat Turkmenistan. Memang kapasitas tidak sebesar South Hormuz, tapi dia masih bisa bernapas. Jadi kalau tujuan Trump memblokade Hormuz untuk mencekik ekonomi Iran, ini salah alamat. Seperti itu. Gak tepat dan gak pas begitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Budi sebelum ke Pak Tabrani. Pak Budi, secara highlight begitu mesin. Kalau misalnya perang ini terjadi, sebagaimana tadi Anda menyampaikan begitu ya. Strategi, Anda kan atas pertahanan, artinya Anda sudah banyak melihat seluk-beluk pertahanan dari Iran, militer Iran, Garda Revolusi dan lain sebagainya.
Seperti apa? Spill dikit Pak, Ya. Pak Budi. Oke, sebelum saya jawab, saya tadi belum melengkapi accomplishment itu Mas, beda negara, beda accomplishment, beda pencapaian yang diinginkan oleh Amerika, beda pula pencapaian yang diinginkan oleh Iran. Kalau misalnya Amerika ini dia memang economically, militarily mau menghabisi Iran, katakanlah seperti itu. Tapi Mas jangan salah, Iran tidak sebaliknya membalas seperti itu. Bagi Iran untuk conventional warfare memerangi Amerika, that's not the point. The point is dia bisa melakukan ganggu gusar yang ada di Hormuz itu sudah highest accomplished. Jadi udah pencapaian Ketimbang war dengan harus perang. karena itu very costly. Apa yang saya sampaikan sama Mas, walaupun Iran itu conflict of endurance dia akan the strongest one, tapi dia tetap melihat bahwa ini very costly. Nah, kembali lagi yang Mas tanyakan, bagaimana seandainya terjadi, Mas? Kalau seandainya memang ini serangan pantai bisa mengalahkan dalam arti conquer, gitu ya, mengalahkan si Iran, akan dihadapi yang pertama oleh Noher. Nah, ini adalah lidnutnya Iran, akan dihadapi oleh Tafakaran. Ini adalah pasukan yang sangat diprioritaskan oleh marinir. Nah, selalu saya sampaikan, setelah itu dia masuk. Masuk ini akan dihadapi oleh Fatehen. Fatehen ini alat khususnya punya. Strateginya juga khusus. Waktu durasi bertempurnya juga khusus. Kalau dia masih masuk, ini karena Mas kayaknya menginginkan itu. Makanya saya harus jawab itu. Enggak, saya nggak pengen itu. Saya nggak ada urusan dengan itu. cuman untuk memperkaya wawasan kita aja gitu loh Pak. Bukan, maksudnya Mas dari tadi saya melihat gini Mas, ya kan ke depan ini saya tidak melihat sih bahwa dia akan menuju attrition war. Bagaimana kalau Epic Fury diganti dengan Economic Fury? Dia sudah mulai melihat bahwa atosnya Iran ini ya mau tidak mau dia akan mundur sejenak ya kan dengan Economic Fury. Dengan Economic Fury diharapkan apa? Tetap Iran akan tetap dikonstrain oleh Amerika economically ke depan. Nah, kalau melihat ini, jadi apa yang selalu kita sampaikan tadi akan saya lanjutkan, akan dihadapi oleh infanteri mekanis. Infanteri mekanis di sana ada Arhanut, ada Armet, ada infanteri, ada lapis baja, semuanya. Nah, ini nggak cukup, perang kota, masuk ke urban warfare. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi. Pemirsa, saya ke Pak Tabrani. Pak Tabrani, jadi apakah Amerika nanti akan mati-matian? Mengingat memang tadi Pak Budi sempat bilang bahwa ada hitung-hitungan ekonomi dulu nih, tensinya direndahkan dulu nih begitu, karena ada permasalahan perekonomian yang harus dipertimbangkan juga sama Amerika. Ya kan begini, setiap cerita perang itu kan ada namanya istilah dengan narasi, bagaimana menarasikan gitu. Misalnya perundingan kedua gagal gitu. Bagi Iran menarasikannya itu simbol kedaulatan kami. Kami tidak datang, tandanya kami negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi Trump juga tidak kalah menarasikan untuk publik Amerika. Gitu. Kita datang with carrot, gitu. Tapi Iran rejected, we give him stick. Gitu. Kita datang membawa perdamaian, gitu. Tapi mereka tolak ya kita kasih stick, gitu. Pukul gitu kan. Kita datang dengan membawa perdamaian, tapi mereka keras kepala, kan itu yang narasi yang diapakannya. Jadi ya wajarlah kalau nanti buying by time itu nanti ya Iran akan dipukul sedemikian rupa gitu. Jadi menurut saya tuh nggak tepat, Iran tuh nggak terganggu bagaimana? Tadi ekspor minyaknya itu 8 juta barel per hari. Sekarangnya paling tinggi 2 juta. Tidak terganggu bagaimana? Pasti ada dampak dong. Ya pasti ada dampak. Nah kenapa dalam kehidupan sosial Iran, masyarakat itu belum ada pengaruh, seperti kita dengar nih mahasiswa dikasih uang kita 20.000 gitu. 20.000 sampai 200.000 udah bisa hidup gitu. Ya iyalah kan ekonomi Iran, coba bandingkan ya. $1 sekarang ini sama dengan 1.400.000 rial Iran. Padahal tanggal 20 Desember tahun 2025, ya, $1 itu masih 42.000. Itu nggak terganggu bagaimana. Tapi mengapa kehidupan belum terjadi kelaparan di Teheran? Karena kan ekonomi itu kan diatur negara. IRGC itu kan mengatur ya selain persoalan militer, persoalan intelijen, juga intervensi dalam persoalan ekonomi. Jadi adalah subsidi-subsidi gitu. Kemudian ekonomi lokal kan juga ada interaksi itu. Iya kan?
Maka masyarakat walaupun inflasinya jauh itu, tapi kan menyesuaikan diri. Nah problem kemudian ketika berhubungan dengan luar. Misalnya Bapak mau beli jas Itali misalnya, oh itu di Teheran mahal sekali itu. Omong kosong itu kalau mengatakan murah gitu. Gimana cerita mau murah? Ya. Nggak mungkin. Iya. Obat-obatan misalnya nih. Mana ada? Kecuali ke Teheran sekarang nih bawa dolar. Nukar dolarnya di mana? Kecuali pasar gelap. Pak Tabrani, saya ingatkan hati-hati berbicara soal data karena ini masih ada yang kontak-kontakan Pak di sini Pak. Ya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, saya melihat lagi ya, tunggu Pak. Oh, saya ingatkan saja. Saya pernah pergi ke negara-negara yang pernah diembargo oleh Amerika. Oke. Misalnya Irak. Ya. Waduh, Irak itu diembargo. Kan embargo semua itu. Hanya ada istilah satu oil for food. Al-Gaza muqabilut ta'am bahasa Arabnya itu. Kemudian orang-orang Irak itu tiap hari pidato, ya Saddam, nudafi'uka birruhi waddam, itu kan. Wahai Saddam, kami akan mempertahankan kamu dengan jiwa dan darah. Ya, mereka bersama tiap hari pemimpinnya ya. Tapi orang lapar itu, kita sholat misalnya di Masjid Abu Hanifah, itu anak-anak kecil tuh kan, umur 10 tahun itu antri laparnya itu bisa sampai 200 orang mengejar mobil kita tuh. Saya tuh pakai mobil KBRI Pak, dia kejar gitu sampai 2 kilo. Nah, kalau akhirnya kita lemparannya tuh uang dinar apa Irak itu tuh. Oke. Wah itu hancur sekali. Gitu. Oke, itu di Irak tuh ya. Di Yang Irak. embargo juga Kemudian ya. saya pernah lagi di kota negara yang diembargo tuh Libya. Libya itu kan kena embargo tahun 1990. Ya. Ya sampai kemudian dia mengakui membayar ganti rugi atas pembajakan pesawat Pan Am gitu. Dicabut embargonya. Di Libya itu ya enggak ada transaksi ekonomi. Semua subsidi pemerintah gitu. Karena pemerintah masih boleh jual minyak. Tapi saya enggak ke Kuba loh Pak. Kuba kan juga embargo lama itu. Saya enggak tahu. Jadi kalau Prade mobil-mobil tua ya kita datang ke Baghdad, datang ke Tripoli. Mungkin di Kuba juga sama lah. Susah hidupnya. Oke. Susah gitu. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, saya tidak akan mengulangi lagi istilah tadi pora-poranda Pak, karena saya sudah diperingatkan. Tapi ini data dan ini fakta gitu. Mas Arif, maaf Arif. Pak Tabrani. Datanya saya bilang ngawur ya. Iran tidak pernah ekspor 8 juta. Tidak pernah. Kalau normalnya 4 juta. Coba Pak lihat produksi Iran. Tidak. Dia sama Saudi Pak. Tidak. Bagaimana? Tidak. Silakan data Dia sama OPEC sekalipun. Saudi. Saudi sudah 10 Pak. Ya dia lu sama 8 dia nomor 2 loh Pak kandungan minyaknya. Amerika sekarang produksinya lebih banyak. Amerika yang Iran Pak. Enggak, tapi maksudnya 8 juta silakan cek ya saudara-saudara silakan cek. Tidak ada. Jadi itu tidak benar. Kedua, kalau dikatakan obat-obatan juga tidak benar. Saya bermain sama teman-teman di kampung-kampung. Teman saya, seumuran saya sakit gula. Dia cuma punya kartu, tiap bulan dapat jatah dari apotek di kampung yang sudah ditunjuk. Sakit gula Pak. Tapi kalau bandingannya adalah jas mahal, itu bukan kebutuhan rakyat biasa Pak. Kebutuhan primer, itu kebutuhan orang-orang yang memang punya orang-orang mampu. Itu kan karena Pasdaran tuh menguasai hajat hidup masyarakat, ekonomi dia kontrol. Jadi subsidi dapat terus. Bukan, kalau yang tadi jas sama sekali tidak ada korelasinya Pak dengan kehidupan rakyat. Rakyat semua pakaiannya bagus kok Pak. Bisa ditanya. Saya masih 3 bulan. Kayak tadi Bapak katakan $1 masih 42.000. Saya tahun lalu masuk keluyuran Pak. Bulan Mei tahun 2025. lalu sebelum perang. Ya, 2025. Ya, 1 bulan. Sebelum April tuh ya berarti ya? Ya, itu udah 1 juta Pak. Jadi kalau 40.000 masih belakang ini saya di sana Pak, sebulan Pak. Itu sebelumnya 40 yang terakhir udah 1.400.000. Makanya saya bilang tadi Bapak bilang katanya belum lama kan masih 42.000. Saya bilang tidak, karena 1 juta sudah. Tapi intinya begini loh Pak, inflasi tanyakan teman-teman yang ekonomi, yang namanya Bosnia, pecahan Jugo, semua miliaran tuh. Zimbabwe $1 bisa miliaran. Anda mau mengatakan terdampak gitu maksudnya? Apa terus kolaps? Tidak juga, dia beli telur pakai uang 1 keranjang juga dia jalanin tuh. Tapi sekarang pelan-pelan normal dan sekarang sudah normal. Kolab memang tidak Pak, tapi negara terganggu. Ya. Kalau terganggu Pak, kita tidak ada perang juga terganggu terus Pak. Krisis terus-terusan Pak. Ini negara tuh harusnya maju dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Kita luar biasa juga nggak maju-maju Pak. Kita Karena sangat 47 tahun disanksi Pak. 40 tahun disanksi aman. Bapak main-main ke sana, mall paling besar sedunia, silakan cek di Google.
Ya, artinya Iran masih mampu dalam masih bergerak kok, masih bergerak. Mobil-mobil saya lihat di sana, mau mobil mewah ada yang kaya memang punya karena bisa datangkan dari Dubai. Tapi mobil produksi dalam negerinya Iran yang namanya Saipa, yang namanya Saman, jalan Pak. Jalan dan modelnya jangan bandingin sama Jepang yang aerodinamik segala macam. Tapi dari 100% sudah buat sendiri Pak. Kondisi ini juga yang mungkin membuat Trump juga berhitung juga jadinya mungkin. Oh iya, cek data sekarang Iran itu eksportir mobil ke kawasan sekitarnya. Afghanistan, Pakistan, Irak, mobil Iran banyak di sana Pak. Saat ini. Artinya ekonomi tidak seperti yang dibayangkan banyak orang Pak. Itu narasi barat. Saya yang mengalami dan saya tahu Iran. Terganggu tapi dampaknya tidak luar biasa begitu. Mas Pizarro gimana? Ketika memang tadi dibilang bahwa perekonomian Iran ya terdampak juga begitu, apakah akan mempengaruhi cost dalam peperangan ini? Iya, jadi kita harus membedakan terminologi collapse dan terganggu seperti itu ya. Kalau kita lihat dengan Iran sekarang masih bisa survive, dengan dia masih bisa melawan, memang blokade yang dilakukan Amerika Serikat memberikan dampak kepada Iran, tetapi itu tidak membuat collapse. Dan ini menurut saya itu bukan hanya presiden Iran, ini kita lihat juga Kuba. Kuba itu nanti diembargo oleh Kennedy tahun 60 sampai 62. Di blokade, kemudian diembargo, tidak boleh lagi ada transaksi keuangan di sana. Turis-turis barat itu kita boleh di sana, tapi apakah Kuba itu kolaps? Itu tidak, seperti itu ya. Dia masih, kenapa dia tidak bisa kolaps? Karena dia masih punya mitra dagang. Nah, apalagi sekarang Iran, yang menarik lah, dia udah automatically gabung ke BRICS per 2024. BRICS itu punya New Development Bank. Yang itu kenapa? Walaupun nanti diembargo oleh Amerika Serikat, coba ditutup oleh Amerika Serikat, dia masih punya napas dengan BRICS. Apalagi kalau kita sekarang, kalau kita komparasi antara NATO dan BRICS, itu pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS itu lebih tinggi ketimbang NATO. Seperti itu ya. Makanya sekarang kita lihat ya, ini menarik ya, Iran itu walaupun kita mengetahui itu diblokade oleh Barat, tidak suka oleh Barat, tetapi sekarang negara-negara sekutu Amerika Serikat itu mulai melipir loh ke Iran. Terbaru Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu datang bahkan kepada Iran ya untuk melakukan lobby terkait minyak, kemudian Selat Hormuz dan sebagainya. Artinya Iran itu fleksibel juga diplomasi politiknya seperti itu. Dia selama dia masih negara itu bersahabat, itikat baik dan terlibat perang, Orang itu datang ya kita layani. dilayani oleh mereka seperti itu. Jadi kalau dikatakan sampai hancur lebur, kolaps itu tidak karena terbukti dia masih bisa survive sampai sekarang. Orang datang ke Iran itu tujuannya salah satunya adalah minyak ya kan? Iya, minyak kemudian juga banyak ada material, ada petrokimia, bukan hanya minyak seperti itu. Dan itu kenapa ekonomi Iran walaupun dia berupaya disanksi oleh Amerika Serikat, dia masih bisa bernapas, dia masih bisa stabil. Tadi seperti disebut oleh Dubes Dian, tadi misalkan harga kebutuhan obat itu masih terjangkau atau mungkin bahkan lebih murah mereka ketimbang kita gitu. Itu harus kita lakukan gitu. Kenapa? Dia mencoba membangun kemandirian ekonomi. Ini beda dengan negara-negara Arab. Negara Arab itu kan sangat bergantung kepada Barat gitu ya. Sedangkan Iran ini walaupun dia punya hubungan dengan Tiongkok dan Rusia itu bukan atasan bawahan. Jangan lupa, dia mengembangkan teknologi militer sendiri, dia mengembangkan teknologi keuangan sendiri dan sebagainya. Dan terbukti sampai sekarang kita lihat Iran masih cukup stabil sebagai diterima di BRICS, lalu juga kawasan Asia juga datang ke Iran untuk bernegosiasi soal minyak. Jangan-jangan mereka semua ya udah nggak apa-apa lah kalau misalnya kita dikutipin uang saat kita melintas di Selat Hormuz gitu, jangan-jangan. Iya, menurut saya itu menjadi ada masalah nggak? Iya, gitu. kan Iran memang tidak mencari peperangan, dia mengatakan. We are not seeking the war with the other countries gitu. Bahkan kepada negara Teluk dia mengatakan kita masih bisa negosiasi. Terbaru misalkan Rusia itu menengahi kesepakatan damai antara negara-negara Teluk ya dengan Iran ya, dan bahkan Cina itu 2023 itu udah bikin KTT untuk menormalisasi hubungan Saudi dengan Iran gitu. Artinya mereka fleksibel, cukup bisa negosiasi, tapi selama tidak di bawah ancaman, tidak di bawah ultimatum, tidak di bawah diplomasi yang untuk menuntut mereka tuh menyerah seperti itu. Terbukti dia JCPOA masih bisa. Tidak apa-apa berarti Selat Hormuz kalau misalnya memang harus ada rupiah lagi, harus ada uang yang keluar begitu. Enggak begini. Ada tarifnya. Ini Iran sebuah negara yang dibagi Arab ya. Itu sangat menakutkan kalau bersenjatanya makin hebat. Meskipun tadi terjalin loh, ada komunikasi. Itu kan negara-negara satelit atau satelit seperti Hizbullah gitu. Kemudian ada Houthi. Itu kan bagi negara nasional. Kembali lagi bersama kami di dua sisi Pak Tabrani. Ini yang cukup Saya menarik penasaran tadi. tuh, Jak. Iya, tadi dia sempat bilang bahwa negara-negara Arab takut sama Iran. Kenapa bisa begitu? Ini begini ya. Iran itu setelah revolusi itu kan ada semangat ekspor revolusi. Ya kan? Maka pada tahun 82 Iran membangun namanya Hizbullah. Lalu mempersenjatainya. Itu Hizbullah bagi Lebanon itu kan seperti ormas cuma mula-mula itu. Sekarang bagi nasionalisme Lebanon, Hizbullah itu lebih kuat daripada tentara nasional.
Itu logikanya di mana itu? Sehingga ya pemerintah pusat Libanon tidak sanggup mengatur Hizbullah gitu. Itu karena perkembangan sejarah ya. Bahkan kalau pemerintah pusat Libanon tidak dibantu oleh negara-negara Arab yang konservatif lah katakannya, wah Hizbullah akan sudah bisa menguasai pemerintah Libanon. Gitu. Kemudian Iran juga mempersenjatai dan mengakui namanya Houthi. Itu kan pemberontak di Yaman itu. Yang benarnya bukan pemerintahan itu tuh Mansur Abdurrabbuh gitu. Tapi itu justru menimbulkan persoalan baru di Timur Tengah gitu. Kemudian bagi negara yang berbatasan dengan Iran itu langsung, itu jirannya lah itu mesti Uni Emirat Arab, Irak itu kan. Itu Iran itu menggunakan kekuatan senjata untuk menduduki 3 pulau Emirat. Sampai sekarang dia nggak mau kembalikan. Kemudian 3 daerah yang diklaim oleh Saddam Hussein punya Irak. Gitu. Di antaranya yang saya ingat itu Satul Arab. Tahun 80 Saddam Hussein minta, karena Shah sudah jatuh, minta ke Khomeini. Oleh Khomeini dijawab dengan bedil. Lebih baik kita perang dah gitu. Kalau kamu minta perang Iran-Irak 8 tahun. Jadi bagi negara-negara Arab di sekitar itu ya, ini kan ada ancaman ya, siapa duluan yang menjadi ancaman gitu. Ada Israel, ada Iran, ada nanti teroris gitu kan. Ya. Kalau teroris mungkin masalahnya kayak Al-Qaeda atau ISIS dianggap sudah selesai gitu. Oke. Kemudian di antara dua ini mana yang lebih mengancam untuk saat ini? Oke. Ya Iran lebih mengancam bagi negara-negara yang disebut negara Arab konservatif gitu. Oke. Mengancam dia. Oke. Pasca perundingan yang tidak terjadi tahap kedua kemarin, justru malah Iran mengancam negara-negara di kawasan. Analisa Anda? Ya. Itu menunjukkan Iran seperti tadi itu dia menunjukkan dia masih dikdaya gitu. Ngancam aja. Begitu kan? Jadi kalau memang benar ancaman itu diwujudkan, saya kira eskalasi baru akan muncul. Oke. Itulah. Bang Pizarro, Anda menanggapi ini? Iya betul. Memang kita tidak bisa menampik ya. Ada rivalitas geopolitik ya antara Di kawasan ini. di kawasan negara-negara Arab dengan Teluk, ya? dengan Iran. Tetapi relatif itu masih under control dalam beberapa hal ya, gitu. seperti itu. Karena apa? Ada upaya Meskipun by sejarah ya. betul, Histori secara itu sejarah kita seperti nggak itu. bisa tafikan, betul kata Pak Tabrani. Tapi kalau kita dalam situasi geopolitik sekarang, kalau kita lihat mereka mencoba menahan diri. Itu nanti salah satu titik poinnya adalah KTT Arab Cina pada tahun 2023 ya, di mana kemudian itu kemudian untuk pertama kalinya terjadi normalisasi kembali antara hubungan Iran dengan Saudi di tengah oleh Cina. Artinya apa? Mereka walaupun tadi ada perbedaan, tapi masih bisa menahan. Masih bisa menahan untuk tidak terjadi eskalasi perang yang begitu besar. Kemudian tadi juga Houthi itu juga ada upaya negosiasi perdamaian seperti itu. Tapi nah ini yang saya lihat juga tidak diinginkan oleh Amerika Serikat gitu, dan Israel. Israel sebenarnya ingin membakar pasar ini, pasar Timur Tengah ini. Karena kita mengetahui ke kelompok Tiongkok sekarang itu growing di Timur Tengah. Dan pasarnya Cina itu pasar Timur Tengah sekarang. Hubungan Cina dengan negara Teluk misalkan trade value-nya pada tahun 2024 itu 250 miliar US dollar. Kepada Iran itu 14 miliar US dollar. Yang ini tidak ingin kemudian dikonsolidasikan oleh Tiongkok kemudian dibakar oleh Israel dan oleh Amerika Serikat seperti itu. Dan terbukti sekarang negara-negara Arab pun juga udah mulai tidak percaya sama Amerika Serikat gitu. Karena gini, Iran walaupun mereka punya perbedaan, itu tetangga permanen. Nggak akan bisa dipisahkan gitu. Sedangkan Amerika Serikat itu jauh geografinya dari wilayah tersebut gitu. Ini yang kemudian akhirnya sekarang ada misalkan NATO Timur Tengah dalam kecil ya, ada Turki, ada Saudi, ada Mesir, ada Pakistan. Itu menurut saya bentuk distrust mereka kepada Amerika Serikat. Oke, Pak Budi gimana menanggapinya? Apakah memang benar tadi sempat dikatakan secara geografi kan memang tetanggaan begitu, tapi hubungan dengan Amerika Serikat nanti seperti apa? Ya, inilah Mas yang namanya leverage. Dalam hal ini selalu saya sampaikan trisulanya Iran itu mulai dari bagaimana dia punya minyak, bagaimana dia the power of Shia, bagaimana dia juga punya nuklir dan sebagainya. Nah, the unique of Iran ditambah satu lagi proxy sama geopolitical leverage. Nah, proksinya ini ya ini memang national interestnya dia. Kalau tadi dibilang bahwa Houthi ada di Yaman, kemudian ada Hizbullah yang ada di Lebanon. Houthi yang ada di Yaman ini kan hubungannya dengan Teluk Bab el Mandeb. Nah, Bab el Mandeb ini adalah the second Hormuz in this planet actually.
yang lebarnya 30 meter. Dan ini kalau seandainya terjadi juga buntu juga, maka selesailah dunia ini. Kalau Hamas selesai, Bab el Mandeb yang second opinion selesai, maka sudah tidak ada lagi choke point yang lebih strategis daripada itu. Nah, tentang Hizbullah yang tadi disampaikan di Lebanon, ini sebetulnya 50-50 kekuatan di sana. Hanya Lebanon Hizbullahnya lebih 1% lah. Nah, di sana juga kalau saya lihat bagus pembagiannya. Bagaimana itu presidennya dari Kristen Maronik, kemudian perdana menterinya dari Sunni, dan ketua parlementernya dari Syiah. Jadi memang itu salah satu Itu bagian dari win-win solution gitu win-win ya? solution itu tadi. Oke, baik. Jadi tadi saya mau melanjutkan sedikit, boleh nggak? Ya, waktu kita terbatas, saya karena akan ke Pak tadi Dian. larinya ke arah failed state. Apa yang disampaikan tadi, apakah Iran sudah failed state? Ya, Iran kan masih velayat evake. Iran kan masih bisa mendistribusikan basic need-nya dia. Iran kan masih bisa bekerja sama dengan politik luar negeri. Berarti jauh api dari panggang kalau dia failed state. Oke. Itu menurut saya. Oke, Pak Dian, bagaimana cara mengakhiri perang ini kalau misalnya dua negara ini masih saling keras begitu loh? Keras kepala versi siapa? Kita kembali ke akar masalahnya. Ya. Yang pertama nyerang siapa? Ya. Amerika dan Israel. Oke. Nggak mampu menyelesaikan ceasefire, nggak disebut ceasefire, berhenti aja kok. Ya. Mulai lagi Februari. Sekarang ceasefire. Buat saya dari situ saja kita sudah tahu yang membuat itulah Iran itu pihak yang bertahan. Yang selalu menanggapi apa yang dilakukan lawan. Oke. Tadi Mas Ari bilang lu jual gua beli. Itu posisi Iran sampai sekarang juga. Mempertahankan kedaulatan mereka berarti. Kedaulatan. Saya harus menyinggung soal Syiah di kawasan ya, Singkat tolong. mungkin, Pak. Waktu Ya, kita terbatas. di kawasan itu tolong. Di negara-negara Arab ada komunitas Syiah. Di Bahrain itu 70% dan tidak mengganggu sultannya yang Sunni. Di Irak 50% lebih mungkin sekarang. Itu tidak mengganggu sekarang pemerintahnya yang sekarang. Artinya Iran itu bukan seperti yang dibayangkan narasi Barat. Ekspor revolusi itu tidak terjadi. Itu sudah ada di sana. Khusus di Lebanon, kenapa Houthi di Hizbullah dipersenjatai? Itu kan perang sipil 75 sampai 90. Hizbullah salah satu yang berdiri tadi 82. Karena apa? Karena dia ada di selatan Lebanon yang berbatasan sama Israel. Dulu ada namanya pasukan Lebanon Selatan, bentukan Israel. Itu dimusnahkan, ganti Hizbullah. Di undang-undangnya ditentukan Hizbullah boleh memiliki data. Sayang sekali saya tidak bisa memperpanjang dialog kita pada malam hari ini, Pak. Karena kalau mau saya perpanjang bisa saja, tapi saya tidak kewenangan untuk melakukan hal itu. Menarik sekali diskusi malam hari ini ya. Harapannya bisa memberikan pencerahan dan penambahan informasi, wawasan juga bagi Anda semua yang ada di rumah maupun juga yang ada di studio. Ya, kita ketemu lagi pekan depan di Dua Sisi ya. Saya Reza Baluel. Saya Arif Fadil, pamit undur diri. Terima kasih dan